Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan segmen ketiga diskusi kita hari ini, yaitu Size Advantage in a Downturn, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Februari tahun 2009. Dan bersama kita masih Pak Nur Kunchoro, former COO dari Tupperware yang di tahun 97-98 telah membuktikan menjadi salah satu company yang juara, walaupun yang lain banyak yang KO pada saat financial problem and economic problem di tahun 97-98 di Indonesia. Pak Nur, mari kita bicarakan tadi, kita ngomong tadi ada tim, SWOT team dan segala macam yang untuk mengatasi krisis ini yang bekerja dari pagi sampai malam gitu ya. Oke. Now itu kerjanya. Sekarang kita ngomong apa yang dikerjainnya gitu ya. Dikatakan di dalam artikel ini katanya you have to be careful of your financial fundamentals, tentang cash position, bagaimana kredit pada customers, bagaimana working capital, financial structure, ya. Kemudian juga operationally, current business operationally itu bagaimana reduce cost, increase efficiency, manage customers, main di product mix and pricing, ya, and juga divest non-core business, ya. Mungkin pada saat itu Tupperware belum punya non-core business lah, kita nggak ngomong divesting of non-core business, tapi kita ngomong tentang financial and business operation ya. Jadi what did you do? Mungkin kita karena satu sama lain saling berkaitan bisa bolak-balik. Pak Bayu, kita nggak akan punya waktu untuk membahas tuntas semua aspek tadi. Saya mau usul kita concentrate dalam 3 hal, yaitu monitor and maximize your cash position, manage your customer credit. Nah, yang terakhir ini bisa luas nih, manage your working capital. Karena if we talk about working capital, itu mau nggak mau kita bicara tentang inventory. Kalau kita bicara tentang inventory, mau nggak mau kita bicara tentang sales. Kita bicara tentang sales, kita bicara tentang marketing mix gitu. Cash position. During downturn, cash you need more than the ordinary situation. Ada yang bilang cash is becoming the king. Meskipun ya memang selalu cash is a king. Nah, opportunity harus dicari bagaimana memaximize cash. Nah, saya hanya bisa cerita di masa lalu itu kan inflasi gila-gilaan juga. Agak berbeda dengan sekarang ini. Salah satu perbedaannya. Dan saya masih ingat 12 months itu mencapai 91%. Nah, mau nggak mau mesti naikin harga. Ya kan? Nah, pada saat saya masuk, inventory-nya itu 11 bulan. Nah, ini mengait-mengait. Dan saya bilang, my goodness, inventory setinggi ini, kerjanya apa aja gitu. Tapi pada waktu exchange rate melonjak-lonjak, kita nggak bisa import. Saya bilang, thanks God, kita punya inventory 11 bulan. Gitu. Daripada kita nggak bisa beli lagi gitu. Iya, daripada kita nggak bisa beli lagi. Nah, tapi harga kan selalu harus dinaikkan. Nah, di situ kita create sense of urgency dari para distributor kita dan para customer kita. Dan itu kesempatan untuk memperbaiki account receivable. Tadinya, itu on paper itu 14 hari kita memberikan kredit kepada para distributor. Tapi actualnya ada yang sampai 35 hari karena they were stronger than us. Nah, sekarang ini kita bilang we do have 11 months inventory, tapi 11 months is 11 months. Dan for you yang pembayarannya baik dan membayar baik akan dapat barang, kalau tidak ya maaf aja. Then we improve our account receivable days itu. Tapi itu harga udah dinaikin belum? Kenapa? Harga udah dinaikin belum? Ya, harga itu naik setiap every other month. Apakah it copes with the kenaikan US dollars pada saat itu? Enggak cope dengan tetap enggak. Jadi kalau every other month itu kita naikkan harga sekitar 15%, tetap aja enggak cope karena exchange rate itu dari 2.500 ke 12.500 berlipat-lipat. But they do understand that we cannot afford to keep our price. Harus naik. Nah, kita dorong mereka buy our product now. Karena if you buy next month, it's gonna be in a new price. Jadi ada create sense of urgency, dan saat itu kita improve accounts receivable kita dari average yang harusnya 14 hari, dari average 30 hari menjadi down to 12 days. Tapi pada saat itu kan bunga bank juga tinggi kan, Pak? Maksudnya if they have normal way of thinking, ya mendingan saya belinya bulan depan naik 15%, saya bisa masukin uang saya di bank dengan bunga yang cukup tinggi gitu kan. Yang mikir gitu siapa?
The distributors. No, ya bisa juga distributor mikir begitu, tapi they want to be in business. Don't forget, distributor itu nggak kerja sendiri. Mereka punya orang-orang yang kalau tidak diberi barang tidak bisa mendapatkan penghasilan kan. So they are under pressure. Jadi we manage to improve our account receivable itu sangat bagus sekali. Nah itu improve cash sehingga tadi saya ceritakan kan dari import ke external manufacturing domestic, COGS kita bisa kita tekan, harga naik, berarti gross profit naik. Kita mengalami kenaikan gross profit itu sampai 10 percentage point. Nah, adanya quote unquote sense of urgency, sales naik yang tadinya inventory kita pikir will last for 11 months, itu setelah 3 bulan tuh ada indikasi bahwa my goodness kita udah hampir kehabisan stok. Pak, before kita lanjutkan, boleh nggak saya potong? If you connect this experience dengan current situation, aplikasinya gimana, Pak? Coba yang lebih spesifik, yang mana nih? Jadi maksudnya dengan cara you reduce inventory, dengan cara you naikin harga tiap bulan sehingga orang mau beli cepet-cepet. Sekarang kondisinya mungkin, can you apply that? Seperti itu? Ya kan Pak Bayu tadi juga bilang different situation require different solution juga. Nah kalau sekarang ini yang bisa kita terapkan adalah reduce working capital, increase cash dengan jalan reduce inventory. Nah reduce inventory-nya itu technically itu sudah applicable di segala situasi. Kalau reduce inventory-nya applicable. Kalau kita bergerak di dalam bukan di bidang jasa ya, produk-produk yang kita jual itu cenderung bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok lah. Yang paling bagus itu yang high volume, high margin. Ya, jadi dari produk life cycle juga ya. Terus kemudian yang next to that, ya mungkin marginnya kecil tapi volumenya tinggi. Yang next to that lagi, mungkin marginnya tinggi tapi volumenya kecil. Nah yang paling nggak kita sukai kan udah marginnya kecil, volumenya kecil. Nah you have to reduce your inventory. Yang mau di-reduce, yang dia harus di-reduce yang ini tadi, yang low volume, low margin. Even saya bisa sarankan jual at cost, karena you nggak dapat profit, tetapi inventory-nya akan menurun. Kalau nggak jual at cost, itu kan banyak teknik itu. Purchase with purchase, gabung dengan yang fast moving, yang high margin, high volume. Dalam kalkulasi ini at cost, sales naik, inventory turun. Harusnya kalau inventory turun, itu cash naik harusnya. Kecuali kan kita mau jual at cost aja nggak bisa Pak ya, mungkin below cost juga kita jual aja, yang penting itu kita habisin dulu gitu. Iya, karena apa? Trade off-nya kan sekarang ini kan di masa downturn itu cash is very important.